Aku pengen bahas ini karena ada kasus corona di tempat kerja aku, tepatnya itu di kelas aku sendiri. Jadi halo semuanya, balik lagi di channel Amarah Seksa bareng aku Ria. Nah, di video kali ini aku akan balik lagi tentang pembahasan kerjaan aku di Jerman. Jadi yang belum buat yang belum tahu, jadi aku itu kerja sebagai guru TK di salah satu TK bilingual swasta di negara Jerman, tepatnya di kota Munich kayak gitu. Nah, untuk tema kali ini adalah kita bahas tentang bagaimana atau apa yang terjadi kalau ada kasus corona positif di TK kayak gitu. Kenapa aku mau bahas ini? Karena sejak 1 Juli 2020 itu semua TK di Jerman udah buka seperti biasanya. Jadi untuk ketika sebelumnya kita itu ada kelasnya dibuka hanya untuk kelas itu apa ya, kayak kelas darurat gitu untuk anak-anak dari mereka yang orang tuanya masuk dalam sistem relevan. Sistem relevan itu adalah orang tua yang mereka yang pekerjaannya masuk dalam skala prioritas, jadi kayak dokter, perawat, terus macam-macam lah, contohnya polisi kayak gitu. Relevannya dengan apa? Jadi relevannya dengan situasi pandemi saat ini kayak gitu. Nah, singkat cerita, jadi kenapa aku pengen bahas ini karena ada kasus corona di tempat kerja aku, tepatnya itu di kelas aku sendiri. Jadi apa yang selanjutnya dilakukan? Nah, sebelum masuk ke pembahasan apa yang dilakukan, jadi aku cerita dulu bagaimana apa kenapanya. Nah, jadi jadi pada hari Senin itu kami menerima telepon dari salah satu orang tua murid itu bahwa salah satu orang tuanya, aku nggak bisa sebut mama atau papa ya, itu karena kerahasiaan gitu, data-data pekerjaan. Jadi aku bilang aja salah satu dari orang tua anak di kelasku itu positif corona gitu, tapi cuma salah satu aja, yang satu enggak. Nah, terus si anak ini juga dites corona, dan si anak ini kebetulan umurnya baru sekitar 1 tahunan, dan sayangnya tes si anak ini belum keluar kayak gitu. Nah, akhirnya hari Senin itu langsung kepala sekolah aku dan wakil kepala sekolah aku menelpon dan memberitahu semua orang tua murid di kelas aku tentang kasus ini gitu. Ketika pagi itu masih ada keputusan bahwa kami memberitahukan dulu bahwa ada kasus ini, lalu apakah si anak-anak di kelas kami ini tetap diantar ke TK kami atau mereka mau stay di rumah, itu nanti dikembalikan ke orang tuanya. Jadi mereka mau bagaimana. Pada akhirnya itu tetap ada 3 anak yang masuk di kelas gitu. Nah, ketika siang itu akhirnya kami harus konfirmasi juga ya ke Gesundheitsamt. Apa itu, apa ya? Kayak Kementerian Kesehatan gitu. Jadi kita konfirmasi juga kayak kami ada kasus begini bla bla bla, rinciannya seperti apa kita konfirmasi, lalu kita akan mendapatkan pengarahan dari Kementerian Kesehatan ini apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah akhirnya kita menelepon ke orang tua dari 3 anak yang tersisa di kelas kami karena mereka harus dijemput sekarang, dan dalam keadaan ini kelas kami harus ditutup begitu karena ada kasus corona ini. Dan hasil dari tes corona si anak yang salah satu orang tuanya terinfeksi corona dan positif itu belum keluar kayak gitu. Jadi seperti jaga-jaga gitu aja. Akhirnya ketika si 3 anak ini dijemput, kami guru-guru di kelas tersebut ada 3 orang, 1 aku dan 2 rekan kerjaku lainnya ini disuruh pulang dan disuruh tes corona juga kayak gitu. Jadi selama pandemi ini emang orang tua itu tidak diperbolehkan masuk ke bangunan sekolah ya. Jadi mereka cuma nganterin anak sampai pintu depan yang paling depan banget. Jadi itu bukan pintu kelas, tapi kayak apa ya, pintu sekolah gitu, pintu sekolah utama, di atas di bawah itu ada semua. Jadi anak-anak yang di lantai atas diantar sampai pintu utama lantai atas kayak gitu. Kita tetap ada kontak dengan orang tua tapi itu semuanya dua arah itu tetap pakai masker ya, tapi buat jaga-jaga gitu. Jadi kita tetap harus ada tes corona.
kontaknya itu bagaimana? Jadi ketika UBGB itu adalah proses ketika kami memberikan si anak kepada orang tua ketika si anak ini dijemput, dan juga proses ketika si orang tua memberikan anaknya ke kami untuk ditinggalkan di TK atau di PAUD kayak gitu. Nah, itu meminimalisir adanya kemungkinan kontak, entah itu kami nggak sengaja kepegang ketika kami ngasihin anak, atau ketika si anak kita kasih ke bapak atau ibunya. Jadi kita memang harus tes gitu. Karena si anak ini kebetulan seperti entah aku udah jelaskan, kayaknya aku udah jelaskan kalau si anak ini baru 1 tahun yang belum benar-benar bisa jalan. Jadi kayak kemungkinan kontak antara orang tua dan kita itu besar gitu. Kayak kita gendong kasih ke anak itu kayak mungkin kepegang atau mungkin apa, jadi kita tes gitu. Nah, singkat cerita akhirnya aku telepon ke dokter umum aku. Jadi di Jerman itu ada kayak istilahnya Hausarzt. Hausarzt itu kayak dokter umum. Kayak misalnya kamu tinggal di mana, itu Hausarzt-nya nanti beda-beda kayak gitu, dokter klinik. Dan di situasi sekarang ini, kalau misalnya mau tes corona itu kita bisa juga di dokter umum tersebut, tapi harus telepon dulu, harus konfirmasi dulu, harus punya termin atau janji tes dulu. Tidak bisa tiba-tiba kamu datang langsung di depan kliniknya, yang ada nanti kamu diusir dan nggak boleh masuk. Jadi aku telepon akhirnya ke dokter umum aku itu, aku cerita, oh ya aku ini guru TK, kebetulan ada kasus ini di tempat aku, bla bla bla, bisa nggak aku dapat janji untuk tes corona hari ini gitu. Kenapa harus janji? Karena di Jerman itu semuanya harus terjadwal, kecuali yang benar-benar udah darurat banget kayak kecelakaan atau apa, itu kamu bisa datang langsung ke rumah sakit atau ke klinik. Tapi kalau kasus-kasus kayak gini, apalagi untuk corona yang penularannya itu masif banget, jadi benar-benar harus konfirmasi, karena mereka dari pihak dokter umum dan kliniknya itu harus mempersiapkan segalanya lebih dahulu. Nah jadi akhirnya hari Senin kemarin jam 12 aku dapat janji buat tes corona. Nah, untuk tes coronanya sendiri itu bukan rapid ya, di sini itu langsung yang swab gitu, yang dimasukin ke hidung banget itu. Dan itu aku nggak boleh masuk ke kliniknya, aku nggak boleh masuk ke tempat dokter umumnya, jadi aku nunggu di bawah. Itu sekitar 15 menitan sampai akhirnya si dokternya keluar dengan APD lengkap, cuma buat untuk tes swab itu aja, lalu dilakukan di halaman di depan kliniknya. Terus akhirnya udah itu loh, nggak ada berapa ya, nggak ada 1 menit, cuma dimasukin gitu aja, dikeluarin, terus tes juga yang di dalam sini, udah kayak gitu. Terus mereka bilang kita nggak boleh ngobrol juga, cuma dikasih tahu besok hari Selasa mulai jam 9 nanti kita telepon, kita kasih tahu hasilnya. Tapi ternyata hari ini tadi dia telepon, jadi hari ini itu udah Selasa ya, ditelepon jam 8 pagi dan dikasih tahu bahwa hasil aku negatif. Alhamdulillah banget. Nah, akhirnya singkat cerita, karena ternyata aku udah negatif, sebenarnya bisa masuk kerja, tapi karena lagi-lagi terhalang sama hasil tes koronasi anak yang belum keluar, dan tes corona dari kolega aku alias rekan kerja aku juga belum keluar, besok itu kami masih tidak boleh masuk, dan hasilnya adalah kelas kami ditutup. Kenapa yang ditutup cuma kelas kami? Karena selama corona itu kita benar-benar menjaga interaksi antar kelas di satu sekolah itu untuk mencapai titik nol gitu. Jadi benar-benar kita mengisolasi diri kita di grup kita masing-masing. Jadi kita berinteraksi dengan anak-anak di grup atau di kelas kita. Untuk kolega atau guru-gurunya itu juga tidak diperbolehkan berinteraksi dengan guru lain. Itu untuk jaga-jaga kalau misalnya ada kasus seperti ini. Jadi yang ditutup itu hanya kelasnya saja, bukan sekolahnya kayak gitu. Karena kalau yang ditutup sekolahnya itu bakal bener-bener chaos, karena kita lagi di Jerman itu lagi menapak untuk pelan-pelan kembali ke normal. Jadi kalau ditutup langsung lagi, nanti itu mengarah juga ke orang tua si anak yang tidak bisa kerja, lalu sektor-sektor lainnya ya, panjang lah ceritanya, urusan ekonomi dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita bahas lagi ke corona ya. Kalau misalnya tes si anak ini besok keluar dan dia negatif, hari Kamis itu kami boleh buka lagi.
kelas kami ya, yang tadi ada salah satu orang tuanya positif, itu kami boleh buka lagi. Terus kalau misalnya 2 kolega aku ini juga negatif, itu benar-benar kami bisa buka hari Kamis. Tapi kalau ternyata ada salah satu, entah itu kolega aku, entah si anak itu yang positif corona, kelas kami itu harus ditutup sampai akhir Juli, yang notabene 2 minggu. Benar-benar ditutup, nggak boleh masuk, nggak boleh, dan ruangan kelas kami bakal disemprot di disinfektan bener-bener kayak gitu. Dan ya itu nggak ada kayak apa ya, argumentasi buat kami buka lebih awal, itu nggak ada. Jadi 2 minggu tutup gitu kalau misalnya itu nanti positif. Tapi semoga aja negatif, karena apa ya, serius, karantina itu bener-bener bikin stres. Kita nggak tahu mau ngapain, kita nggak tahu, kita kayak stuck di satu posisi yang bener-bener kayak apa ya, pokoknya nggak enak aja gitu di karantina. Ketika dulu aku lebih memilih kerja daripada di karantina. Tapi demi kebaikan semua orang, kalau misalnya pun emang bener ada yang positif dari mereka bertiga, entah itu si anak, entah itu kolega atau rekan kerja aku, jadi kita bener-bener harus tutup selama 2 minggu kelas kami aja kayak gitu ya. Nah, akhirnya sampai di sini untuk ceritanya tentang kasus dalam tema, atau kasus dalam tema, tentang apa yang akan dilakukan kalau misalnya ada kasus positif corona di TK kayak gitu atau di kelas. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang corona, seperti apa yang kami lakukan untuk menghindari adanya penularan adanya penularan atau infeksi corona di kelas, kayak apa sih yang kita lakukan sehari-hari untuk mencegah gitu, kayak sistem pencegahannya kayak gimana, itu nggak akan aku bahas sekarang. Tapi kalau misalnya kalian tertarik, karena aku tahu kan di Indonesia itu sekarang belum buka semua sekolah TK, SD, semuanya itu belum dibuka, semuanya masih online. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk tahu, kayak jadi perbandingan aja, jadi referensi aja, itu silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti dengan senang hati akan aku buat di video selanjutnya. Tapi untuk video kali ini aku akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share juga, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Jadi kalau misalnya aku ada video baru, kalian langsung ada notifikasinya. Nah, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, sehat selalu.